Miris, 5 fakta Tengku Markam, penyumbang emas Monas yang direndahkan negara, dituduh PKI, dipenjara tanpa diadili dan hartanya dirampas negara. Nama Teku Markam mungkin tidak seterkenal Teku Umar atau Cut Nyak tetapi sosok pembesar Aceh itu juga layak dikatakan sebagai pahlawan meskipun tidak pernah menghunuskan rencongnya ke muka serdadu Belanda. Ya, Markam berjuang setelah Indonesia merdeka, bukan untuk menebas pemberontakan atau kembalinya para kompeni laknat, tetapi memperbaiki ekonomi Indonesia yang ketika itu rusak parah. Pria ini memang jebolan militer, tetapi perjuangannya sama sekali jauh di area itu. Markam berjuang melalui hartanya yang berlimpah dan sumbangsihnya yang benar-benar sangat bermanfaat bagi bangsa. Bung Karno sendiri saat itu berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya. Sayangnya meskipun berjuang sedemikian keras bagi Indonesia, pada akhirnya Markam justru terhina oleh bangsanya sendiri. Lebih jauh tentang Teku Markam, berikut adalah fakta-fakta unik tentang sosok yang satu ini, yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. 1. Pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Di masa awal-awal kemerdekaan, tak banyak orang Indonesia kepikiran untuk menggeluti bisnis sebagai profesi. Kebanyakan orang masih cenderung pasif untuk masalah ekonomi. Di masa seperti inilah kemudian seorang pria bernama Teku Markam muncul. Ia bergelut dengan banyak bisnis hingga akhirnya menjadi saudagar yang kaya dan sukses. Berbagai bisnis digeluti Markam mulai dari ekspor-impor, besi beton, sampai plat-plat baja. Dengan segala macam bisnis ini, tak heran akhirnya ia menjadi sangat kaya raya. Jumlah kekayaannya sendiri kala itu benar-benar luar biasa. Sampai-sampai julukan orang terkaya se-Indonesia pernah disandangnya. Meskipun punya kekayaan yang tak karuan, nyatanya Markam tak pernah menghabiskannya sendiri. 2. Menyumbang 38 kg emas untuk Monas. Jujur saja jika ada hal yang paling menarik dari Monas, hal tersebut sudah jelas adalah 38 kg emas yang ada di puncaknya. Selama puluhan tahun, orang-orang dibuat terheran-heran dengan yang ini. Bahkan pertanyaan seperti siapa yang memprakarsainya juga kerap muncul setiap saat. Ya, untuk menjawab semua kekaguman dan pertanyaan tersebut hanya butuh satu nama saja, yaitu Teku Markam. Memang tidak pernah ada dokumentasi atau apapun, tapi banyak yang meyakini jika Teku Markamlah yang menyumbang 38 kg emas itu. Sebenarnya tak hanya itu saja jasa tokoh Aceh ini. Ia juga sering disangkut pautkan sebagai salah satu sosok yang ikut andil membebaskan lahan Senayan untuk menjadi pusat olahraga. 3. Dihianati dan dituduh PKI. Tak hanya Monas dan Senayan, ada begitu banyak jasa Markam bagi Indonesia. Tak banyak yang tahu kalau ia sangat pontang-panting demi negara, termasuk sebagai investor utama pada saat KTT Asia Afrika, yang dari forum itu kemudian lahirlah negara-negara merdeka yang tadinya terjajah di dua benua itu. Jadi sangat besar jasanya, tapi akhirnya ia tak dianggap oleh negara. Pada pemerintahan Soekarno, dia begitu dihormati, tetapi tidak pada saat Soeharto yang memimpin. Tanpa alasan yang jelas, Markam langsung diciduk dan dipenjara. Ia dituduh terlibat aktif dalam pemberontakan PKI serta dianggap Soekarnois garis keras. Markam dipenjara pada tahun 1966 tanpa proses peradilan yang jelas. 4. Dipenjara tanpa diadili dan hartanya dijarah pemerintah. Penderitaan Markam bukan hanya ketika ia difitnah kemudian dipenjara, tetapi ada satu lagi kezaliman yang menimpanya dan dilakukan oleh pemerintahan Soeharto. Ya, hal tersebut tak lain adalah diakuisinya semua properti dan harta Markam menjadi milik negara. Kantor, tanah-tanah, bisnis, dan apapun yang menjadi milik Markam saat itu diambil oleh pemerintah. Dan yang lebih miris, tidak sedikit pun hartanya disisakan untuk keluarga dan anak-anaknya. Alhasil, hidup sanak keluarga saudagar kaya ini terlunta-lunta padahal sebelumnya sangat berkecukupan. Setelah Markam keluar dari penjara pada tahun 1974, ia dan keluarganya juga masih kesusahan untuk mengklaim hartanya lagi. 5. Nama Markam tak pernah dipulihkan atau dibersihkan kembali hingga kini. Bebas dari penjara bukan menjadi hal yang benar-benar bagus bagi Markam.
Ia masih sering mendapatkan pandangan terhina dari orang-orang di sekitarnya karena dianggap sebagai antek PKI. Padahal Markham jelas berjuang keras untuk bangsa ini, juga untuk orang-orang yang memandangnya sinis saat itu. Yang disesalkan Markham dan keluarganya adalah namanya yang tak pernah kunjung dibersihkan. Bahkan ketika kekuasaan Orde Baru tamat, ia juga tidak mendapatkan namanya direhabilitasi. Alhasil, sampai tua Markham tetap dianggap pengkhianat. Padahal apa yang dilakukannya bagi bangsa ini adalah benar-benar besar. Sungguh sangat miris kalau mendengar kisah sosok yang satu ini. Ia berjuang bagi negara, tapi malah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari negara. Markham sendiri mungkin tidak pernah bilang bahwa dia menyesal, tetapi jauh di lubuk hatinya, sosok yang satu ini pasti berkata, jika seperti ini jadinya, maka tak pernah sudi dirinya membantu Indonesia.